Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tekan tanda notifikasi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita saat ini tertulis dari Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kisah di dalam perikop ini adalah salah satu kisah dalam kitab Injil yang sangat populer. Kitab ini merupakan satu dari sedikit kisah yang dituliskan oleh keempat Injil sekaligus. Dapat dipahami bahwa kisah ini merupakan suatu kejadian yang sangat penting dan selalu melekat pada ingatan kita. Dari kejadian ini ada makna yang mendalam yang ingin dibagikan karena melibatkan banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, 5 roti dan 2 ikan yang mereka miliki akhirnya mereka berikan kepada Yesus. Apakah para murid memberikan dengan ikhlas atau dengan cara yang terpaksa? Namun Yesus menerimanya dengan ikhlas, kemudian mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu muridnya membagikannya pada orang banyak. Kekhawatiran para murid Yesus akhirnya terjawab oleh kuasa yang dimiliki Yesus Sang Anak Allah dengan membuat sebuah keajaiban, yaitu mujizat yang di luar logika manusia. Pernahkah kita berpikir di dalam hidup kita di tengah pandemi saat ini, kita melihat bahwa banyaknya orang-orang yang kita kasihi telah meninggalkan kita di tengah-tengah maraknya perekonomian yang sangat menurun drastis. Akan tetapi kita masih bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita melalui penyertaan-Nya kepada kita secara pribadi. Kesehatan masih kita peroleh, kita masih dapat makan dan memenuhi kebutuhan kita di tengah pandemi saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, semua berawal dari kegalauan para murid yang melihat suasana yang terjadi. Kemudian dengan pertimbangan dan perhitungan, maka mereka menyimpulkan bahwa apa yang mereka miliki pada saat itu tidak mungkin cukup untuk dibagikan pada banyak orang. Hal ini menggambarkan bahwa kuasa Tuhan, kuasa Allah lebih besar dari segalanya. Di tengah kehidupan kita, apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan saat ini, hanya Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita, dan apa yang kita pikirkan tidak sama dengan apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, janganlah mudah menyerah di tengah-tengah kehidupan saat ini. Tetap ingat bahwa kuasa Tuhan akan indah pada waktunya, dan rencana Tuhan akan rencana yang baik di dalam hidup kita. Seperti para murid Yesus, di mana mereka berusaha untuk menghindar, namun Yesus tidak menyukai cara itu, dan Yesus meminta 5 roti dan 2 ikan itu untuk dibagikan kepada banyak orang, dan terlihatlah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah kita mengukur karya Tuhan melalui pengetahuan kita, sebab karya Tuhan melebihi dari segala pengetahuan yang ada di dunia ini, sebab Tuhan yang Maha Kuasa, sebab Tuhan yang Maha Tahu, dan sebab Tuhan yang Maha Hadir di tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap jaga kesehatan, dan selalu
mengingat bahwa Tuhan ada di tengah kita. Amin.